Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Ananda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menulis teks deskripsi menggunakan aplikasi CapCut. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, kita akan masuk ke dalam Google Chrome terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik CapCut di pencaharian, kemudian klik OK. Setelah itu kita cari CapCut ya untuk kita download. Oke, kita klik, kemudian ada tulisan unduh gratis ya. Kita bisa langsung mengunduhnya di web CapCut-nya. Kemudian setelah diunduh, nanti akan ada di bar itu aplikasi CapCut-nya ya. Kemudian setelah sudah diunduh, kita bisa masuk dulu ya, masuk ke akun Google kita dulu. Kita sudah masuk. Sekarang kita bisa mulai mengedit video maupun gambar kita ya. Nah, kemudian setelah kita masuk, kita bisa mulai mengedit dengan mencari gambar ataupun video yang bisa kita pakai gitu. Terserah mau yang video atau foto. Nah, kita sekarang pakai foto. Kemudian kita pindah-pindahkan ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sebuah teks di CapCut. Kemudian kita bisa mulai mengedit teksnya ya. Nah, sekarang saya mau mengetik pengertian dari teks deskripsi terlebih dahulu ya, agar kalian bisa paham apa sih itu teks deskripsi ya. Nah, kita juga bisa atur ukuran dari fontnya, kemudian bisa mengubah fontnya itu gitu, mau yang seperti apa gitu. Dan di sini ada dua, yaitu Pro sama yang gratis ya. Nah, di sini juga kalian bisa untuk mengedit, menulis teks deskripsi di sini ya. Jadi bisa kalian gunakan berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Kalau yang Pro itu yang berbayar, kalau yang gratis bisa kita pakai gitu. Kemudian kita bisa pilih banyak sekali pilihan ya. Kita pilih. Kemudian kita atur-atur ya di dalam gambar kita itu. Bisa diatur kebesarannya, kekecilannya gitu ya. Kemudian kita bisa menambahkan teks lagi. Oke, sekarang kita mau menulis teks deskripsi itu. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah sebuah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek ya. Jadi teks deskripsi itu jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek dengan secara rinci atau jelas gitu. Nah, itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Nah, kemudian kita bisa atur-atur lagi tulisannya ya. Nah, bisa kita kecilkan karena kebesaran ya, agar muat di gambar yang kita pilih tadi. Kemudian kita susun-susun, kita rapikan, atur ya sesuai dengan kotak hijau itu. Nah, sebelum kita memasuki ke contoh teks deskripsi, saya memiliki video mengenai menulis teks deskripsi. Tolong didengarkan dulu ya videonya. Ini juga bisa kalian buat di CapCut ya, terkait menulis teks deskripsi. Halo para siswa, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi.
Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan objek yang akan kamu deskripsikan. Sebagai contoh, Bu Nani memilih objek ini ya. Langkah kedua, kalian harus membuat judul. Syarat judul pada teks deskripsi harus berisi objek dengan tanggapan yang bersifat personal atau pribadi. Misalnya, judul sekolah kebanggaanku. Berarti, penulis mendeskripsikan objek sekolah dengan tanggapan personal atau pribadi bahwa sekolah yang dideskripsikan merupakan sekolah yang ia banggakan. Untuk objek yang Bu Nani pilih ini, akan Bu Nani beri judul boneka kesayanganku. Langkah ketiga adalah kalian harus buat kerangka bagian-bagian yang akan kalian deskripsikan agar mempermudah kalian dalam menulis teks deskripsi. Objek yang sudah Bu Nani pilih dan judul yang sudah Bu Nani tentukan pada langkah sebelumnya, maka Bu Nani mendapatkan beberapa bagian yang ingin Bu Nani deskripsikan, yaitu identitasnya, bentuk, dan wajah boneka ini. Pemilihan bagian-bagian ini dapat kalian lakukan dengan bebas sesuai hal yang menarik dari objek yang kalian pilih. Langkah keempat adalah mencari data dari objek yang akan kalian deskripsikan dengan cara mengamati objek tersebut menggunakan panca indera kalian. Kalian amati objek kalian ini dengan teliti dan detail ya. Untuk memudahkan penulisan data ini, kalian bisa menggunakan tabel berikut. Kalian tulis bagian-bagian yang sudah kalian tentukan pada langkah sebelumnya pada kolom sebelah kiri. Sedangkan kolom sebelah kanan merupakan hasil dari pengamatan kalian. Ini adalah beberapa poin hasil pengamatan yang Bu Nani lakukan terhadap objek yang Bu Nani pilih. Kalian bisa membacanya dengan menghentikan sementara video ini. Langkah kelima adalah membuat teks deskripsi dengan susunan paragraf-paragraf yang meliputi struktur, identifikasi, deskripsi bagian, serta penutup. Karena kita sudah mendapatkan judul pada teks, maka kita perlu tulis judul di bagian paling atas. Untuk menulis identifikasi, cukup kalian tulis satu paragraf saja. Pada deskripsi bagian, kalian dibebaskan menulis berapa paragraf sesuai kedetailan kalian. Setiap paragraf tentu hanya membahas satu pokok pikiran ya. Dan terakhir, pada penutup, kalian buat satu paragraf tentang simpulan atau kesan terhadap objek pilihanmu. Jangan lupa gunakan variasi kata yang menarik dan kita selipkan kalimat bermajas agar pembaca seolah-olah melihat apa yang kita deskripsikan. Nah, itu tadi adalah video menulis teks deskripsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke untuk melanjutkan edit tadi. Kita tambahkan sebuah gambar lagi di sini. Kita akan membuat sebuah contoh teks deskripsi di sini ya. Kita sama seperti tadi. Kita akan mengetik contoh teks deskripsi. Kemudian kita atur-atur lagi fontnya, kita ubah ukurannya ya. Kita susun di gambar yang sudah kita sediakan. Kemudian tambahkan teks lagi. Kita membuat contoh seperti kucingku berumur 1 tahun. Nah, bulunya halus, lebat, dan berwarna abu-abu. Atur lagi seperti biasa ya. Kita besarkan, kita kecilkan, sesuaikan dengan kolom gambar yang sudah kita sediakan agar terlihat. Kemudian kita taruh yang putih itu di tengah-tengah videonya. Kemudian bisa kita tambahkan transisi di sini. Oke. Setelah itu kita pindahkan ke awal lagi yang putihnya. Oke. Kita bisa sesuaikan ya tulisan dengan gambar. Kita akan melihat lagi videonya ya. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi yang putihnya di awal ya. Kemudian kita bisa mengedit lagi tulisan kita kalau yang sebelumnya kurang pas gitu. Kemudian setelah itu di sini banyak sekali ya musik-musik, ada semua di sini. Kita bisa menambahkan musik di sini ya. Kita pilih, kita cari yang menurut kita bagus dan sesuai dengan gambar video yang akan kita buat. Setelah menemukan suara yang cocok, kita pilih pencet tuh, kemudian kita atur jika kepanjangan.
kita bisa memotongnya sesuai dengan posisi gambar yang kita punya ya. Nah, kita potong sebelah kiri tanda itu, kemudian kita buang. Lalu kita akan menambahkan sebuah transisi di bagian akhir gambar kita. Kita pilih yang out ya, karena kita akan menambahkan di akhirnya. Oke, nah kita bisa tambahkan sedikit videonya. Kita juga bisa atur suara dari lagu ini. Oke, kita mulai ya. Akan jadi kita juga bisa atur jika videonya kependekan atau kepanjangan. Kita bisa atur agak sedikit panjang lagi. Kita lihat ya. Nah, itulah tadi cara membuat teks deskripsi menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, di sini itu masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita gunakan selain dari teksnya, audionya, transisinya. Kita juga bisa menambahkan yang lain-lain lagi di sini gitu ya. Nah, saya memiliki satu lagi video mengenai contoh teks deskripsi. Kalian bisa mendengarkan terlebih dahulu. Teks deskripsi. Lihat kebunku, ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Halo teman kece, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kebun yang dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lirik lagunya penuh dengan deskripsi kebunnya. Selain di lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Dewayani dan kawan-kawan. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantan Terong. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau Laut Tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya, rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali, aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih.
Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, paman membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Setelah menyimak cerita tadi, apakah kamu jadi bisa membayangkan dengan jelas dan seolah-olah ikut menikmati indahnya Pantan Terong? Cerita liburan Rafa adalah salah satu contoh teks deskripsi karena menjelaskan objek wisata Pantan Terong dengan rinci dan melibatkan panca indera. Panca indera yang dilibatkan dalam cerita Rafa tersebut antara lain, indera penglihatan pada kalimat, kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Indera pendengaran pada kalimat, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Indera perabaan pada kalimat, bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Indera penciuman pada kalimat, kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedang sekali loh. Indera pengecapan pada kalimat, di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Dalam teks deskripsi, kita juga mengenal kata umum dan kata khusus. Kata umum digunakan untuk menyebut objek secara umum, sedangkan kata khusus untuk menyebut objek secara spesifik. Dalam cerita liburan Rafa, contoh kata umum adalah minuman kopi, sedangkan contoh kata khusus adalah espresso, cappuccino, mochaccino, dan latte. Dalam menggambarkan objek wisata Pantan Terong, Rafa juga menggunakan majas personifikasi. Majas ini mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya pada kalimat, angin yang bertiup memainkan rambut. Angin adalah benda mati, tetapi dalam kalimat tersebut, angin digambarkan seperti makhluk hidup yang dapat memainkan rambut. Nah, itulah tadi video tutorial cara menulis teks deskripsi menggunakan aplikasi CapCut. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.